sekali pada Bapak mau meluangkan waktu supaya kita sama-sama belajar bicarakan tentang agama, berpikir tentang agama. Memang saya di sini dalam kondisi belajar. Bapak di sini alhamdulillah asam garamnya juga banyak, sudah banyak pengalaman kehidupan. Jadi apa yang akan saya sampaikan pun sebenarnya Bapak sudah jadi paham. Kalau dulu zaman saya kuliah itu kita mahasiswa ini suka disuruh presentasi ke dosen. Ini bukan berarti dosennya tidak paham ya, dosennya lebih paham lagi, bukan? Wah, emang dosen ini pengen menguji. Ini si mahasiswa ini paham nggak dengan apa yang dia pelajari kan? Maka di sini juga saya belajar ambil kesempatan bagaimana belajar bicara perkara agama. Di sini Bapak selaku dosennya lebih paham ya. Maka nanti apa yang saya bicarakan ini kalau ada yang kurang-kurang, sangat senang sekali memasukkan pelajaran bagi diri saya. Alhamdulillah ya Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kita segala-galanya. Ulama sampaikan sifat Allah yang paling mudah kita pahami adalah sifat Al-Khaliq. Karena apa yang semua yang kita lihat ini itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua selain Allah adalah makhluk dan Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang kita lihat baik yang nampak maupun yang tidak nampak ini semua ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hewan yang paling kecil yang kita nggak bisa lihat ya, kayak kemarin ada pandemi itu kan, ada virus ya atau bakteri atau apa yang nggak bisa kita lihat dengan mata, sampai yang besar sekali yang kita lihat dengan mata ini semua ciptaan Allah Subhanahu. Dan apa yang Allah ciptakan ini semua dalam pengaturannya Allah SWT. Semua dikuasai oleh Allah SWT. Maka ini sangat terbukti sekali bagaimana kita lihat dalam pergantian musim ya. Bagaimana sebagaimana Al-Quran was-sama idzatir raj'a. Jadi langit itu ada perputaran. Maka ini setelah kita pas SMP belajar IPA itu baru tahu ternyata air ini berputar gitu ya. Dari air limpah, air sungai, air laut ya, dipanaskan oleh Allah SWT menjadi uap-uap, berubah menjadi awan. Awannya sama Allah digerak-gerakkan ke sana sini, turun jadi hujan kan. Air hujan turun yang mengalir lagi lewat sungai, lewat selokan-selokan, masuk ke danau, ke laut. Itu dipanasin lagi, naik lagi ke atas. Terus berputar seperti itu kan. Nah, ini adalah bukti ya, sebenarnya ini semua ini adalah campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terjadi di sekeliling kita ini semua jadi kebetulan. Semuanya adalah terlibatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pergantian musim ya, kita lihat ada makhluk yang sangat besar seperti planet-planet, bagaimana bulan, bagaimana matahari ya, berputar dengan lintasan masing-masing. Gak pernah kita ada namanya planet ini bertabrakan kan gitu. Sudah punya apa namanya nih lintasan masing-masing. Tambah lagi juga bumi itu diputerin lagi sama bulan gitu kan. Jalannya diputar seperti itu. Maka ada yang menyampaikan nih ilmuwan, katanya kalau bumi ini lebih dekat sedikit ke matahari, maka kita di sini semua jadi gurun. Tapi kalau lebih jauh sedikit dari matahari, maka semua dari kitanya akan kedinginan ya kayak kutub gitu kan. Makanya sudah Allah jaga posisi bumi dan matahari itu dalam posisi yang sangat baik. Sehingga kita ini sangat apa namanya hidup dengan sangat nyaman ya, pagi di Bandung ini kan adem, masya Allah nikmat gitu ya. Inilah nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih buat kita. Semua yang ada di sekeliling kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semua yang Allah ciptakan itu Allah jamin rezekinya, Allah siapkan segala keperluannya. Maka ada kisah ya, dari zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu saat dulu Nabi Sulaiman alaihissalam ini minta izin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh gak saya ini menyiapkan makanan untuk seluruh makhluk selama setahun? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, oh kamu gak akan siap. Akhirnya nego lagi, boleh gak saya siapin buat sebulan? Kamu ini gak akan siap, kata Allah Subhanahu. Maka nego lagi, boleh gak sehari saja? Kamu pun tidak akan siap ya. Cuma Nabi Sulaiman begitu ngototnya,
Akhirnya Allah izinkan, baiklah, coba saja kamu persiapkan gitu ya makanan untuk seluruh makhlukku selama selama 1 hari. Maka selama sekitar 2 bulan itu mereka dibuka makanan. Seluruh pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia, jin, hewan, semua mengumpulkan semua daging sapi, kambing dan segala macam dikumpulkan semua. Jadi satu tempat dikumpulkan makanan gitu kan. Akhirnya setelah 2 bulan disiapkan itu, maka terkumpullah makanan yang luasnya itu seperti 2 bulan perjalanan gitu ya. Jadi panjang meja makannya itu 2 bulan perjalanan dan lebarnya pun sama juga, begitu besarnya. Maka setelah cukup percaya diri, Nabi Sulaiman alaihissalam sampaikan, ya Allah, saya sudah siap. Kalau tanya mau mulai dari mana makannya, maka kata Nabi Sulaiman alaihissalam, saya mulai dari hewan-hewan laut. Maka keluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu ikan. Yang ikan ini mulai makan dari meja makan itu. Makan terus, gitu kan, udah setengah jalan masih makan lagi, makan terus, asik makan terus, sampai akhirnya habislah itu makanan dikumpulkan sama perjalanan habis oleh yang menyiapkan rezeki untuk seluruh makhluknya dengan cara yang tidak diketahui. Itu hewan yang sangat besar yang makanannya seperti itu di laut entah di mana itu pun sudah Allah siapkan rezeki. Ada juga hewan yang sangat kecil, gitu ya. Hewan yang sangat kecil dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ya berjalan sama istrinya, lalu dia ingin mencari api. Di situlah Allah pilih dia menjadi rasul dan langsung dikasih tugas. Maka Nabi Musa alaihissalam sampaikan, ya Rabbi Allah, bagaimana dengan istri saya? Lagi safar di tengah-tengah saya tinggalkan. Maka Allah SWT yang memberikan pelajaran pada Nabi Musa alaihissalam, kalau Allah ini sudah menyiapkan rezeki buat seluruh makhluk. Maka dengan tongkatnya perintahkan, coba dipukul dulu itu batu di depan kamu. Maka dipukul itu batu, terbelah 2. Ternyata dalam batu itu ada batu lagi, kan begitu. Suruh pukul lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipukul lagi Nabi Musa alaihissalam. Maka ada batu lagi dalamnya, gitu kan. Nah, setelah berkali-kali dipukul, ya, akhirnya ada terbuka menjadi batu yang sangat kecil. Yang di atas batu itu ada seekor hewan, bisa jadi hewan melata, bisa jadi bulat gitu ya. Yang di mulutnya ini ada daun segar. Nah, inilah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan pelajaran. Ini hewan yang sangat kecil yang tersembunyi di dalam lapisan batu saja itu Allah siapkan rezekinya untuk dia. Maka dari hewan paling kecil sampai hewan paling besar, semua ini rezekinya telah Allah siapkan. Apalagi buat makhluk paling mulia, untuk para manusia ini sudah Allah siapkan rezekinya, kan begitu. Nah, itulah keyakinan kita bagaimana rezeki itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertugas menjemput rezeki dengan bekerja, bertani, berdagang. Tapi bukan pertanian perdagangan ini bukan rezeki. Ini saja cara kita untuk menyambut rezekinya Allah. Allah punya cara memberikan rezeki pada kita yang mungkin hanya Allah yang tahu saja. Ulama sampaikan kalau sudah habis masa kita ini, sudah menjelang maut, ya berarti tandanya rezekinya sudah habis, kan gitu. Sudah tentukan gitu ya, untuk Bapak A gitu ya, siapa bakal selama hidupnya ini makan berapa gentong nasi gitu kan. Untuk Bapak B gitu kan, dalam dunia ini akan makan berapa minum air akan makan. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah habis, ya berarti sudah habis waktunya di muka bumi ini. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana seluruh makhluk Allah yang ciptakan dan Allah atur juga, Allah kuasai dan juga Allah berikan rezekinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kemahakuasaannya ini sangat sayang dengan hamba-hambanya. Orang ulama sampaikan
cintanya Allah pada hambanya ini melebihi cinta ibu pada anaknya, bahkan 70 kali lipat. Jadi bisa kita bayangkan kalau seorang ibu ini udah 9 bulan mengandung ya, dengan segala macam ujian ya, hormonnya gonjang ganjing gitu kan, muntah-muntah, nggak enak gitu ya. Setelah itu dia harus ya berkorban nyawa gitu ya, taruhannya nyawa untuk dia melahirkan ini kan, seorang ibu ini. Allahu Akbar. Maka anak yang keluar dari perutnya ini yang telah Allah berikan pada dia ini, mau bentuknya seperti apa pasti dia akan sayang. Pasti dia akan sayang. Karena pengorbanannya begitu dahsyatnya. Kita bayangkan rasa cinta ibu pada anaknya ini. Nah, rasa cintanya Allah pada hambanya ini 70 kali lipat daripada itu. Maka Allah ini sebenarnya menginginkan dari kita ini bahagia dunia akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Allah pengen kita ini dalam kondisi yang selamat. Maka Allah kirimkan 124.000 nabi dan rasul. Makhluk yang paling sempurna manusia, di antara manusia paling sempurna para nabi-nabi. Itulah yang Allah hantar ke muka bumi ini untuk bisa bagaimana mengajarkan gitu, menyontohkan pada umatnya bagaimana caranya supaya kita bisa bahagia dunia, kita bisa selamat ya, baik di dunia sementara maupun di akhirat selama-lamanya. Itulah para nabi dan rasul telah Allah kirim. Dan Allah kirim untuk kita nabinya para nabi. Allah kirim untuk kita pemimpin para nabi ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan pada kita bagaimana supaya hidup kita ini tenang, tentram, damai. Maka sejauh mana agama ini wujud dalam kehidupan kita, sejauh itu pula hidup kita tenang, tentram, damai. Sejauh mana sunnah Nabi wujud dalam kehidupan kita, sejauh itu pula kita akan merasakan kedamaian, kesuksesan dari agama. Meskipun seorang ini dalam keadaan kekurangan dari segi materi, kalau meskipun seorang punya jabatan, kalau tidak ada agama ya tidak akan sukses. Kita kasih kisah terdahulu ya, kisah dulu ada apa namanya ini, Nabi Ibrahim alaihissalam itu disuruh dakwah sama seorang raja yang zolim namanya Namrud laknatullah alaih, sampai kita diarahkan untuk manggil dia laknatullah alaih karena menghilangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Namrud ini begitu sombongnya karena dia punya kuasaan, maka dia ini nantang Nabi SAW. Coba ini Tuhan kamu ini suruh turun ke sini, duel sama saya gitu. Nah zaman dulu mungkin ada duel antara raja dengan raja kan gitu. Dia nggak mau berhadapan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kamu ini kayak mungkin masih kroco kan. Coba mana Tuhan kamu ini suruh duel sama saya kan gitu. Begitu nantangnya. Kalau Allah ilhamkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sampaikan Nabi alaihissalam, pilihlah di antara seluruh makhluk, pilihlah gitu ya, yang akan menjadi lawan duelnya. Silakan dipilih. Maka dipilihlah makhluk yang paling lemah sama Namrud al-Hatullah ini, dipilih nyamuk. Ya, dipilih nyamuk. Maka diarahkan Nabi Muhammad SAW, coba kamu semua pasukan kamu dikumpulin gitu ya. Lalu pakai baju zirah, baju apa, baju armor atau baju besi gitu ya. Siap-siap perang gitu kan. Dan itu saking berkuasanya si Namrud al ini, dia itu pasukannya itu mungkin jumlahnya bisa jadi sekitar 1 juta orang, begitu banyaknya. Maka Allah hantar ya, hewan nyamuk dari laut yang banyak. Yang banyaknya sampai menghalangi cahaya matahari. Yang banyaknya nyamuk ini langsung merangsak menyerang pasukannya Namrud al-Hatullah. Kata nyamuk ini ya bukan cuma dia bisa nyedot darah ya, tapi bisa makan besi juga. Jadi baju besinya habis, daging-dagingnya orang pun dimakan juga gitu kan. Sampai yang tersisa cuma tulang belulang aja. Jadi habis itu semua pasukannya Namrud al-Hatullah, pasukan nyamuk. Dan khusus buat Namrud ini dikasih kehinaan lebih tinggi lagi ya, dikirim nyamuk yang paling lemah. Jadi ada nyamuk yang paling kecil, paling lemah, sayapnya cuma 1 gitu ya. Sayapnya cuma 1 dikirim masuk dalam hidungnya Namrud. Masuk dalam hidungnya dan tinggal dalam kepalanya Namrud. Maka nyamuk ini bikin dia pusing terus. Nah cuma ada obatnya nih, kalau dia pusing ini dia suruh budaknya gembok kepalanya pakai sepatu kan. Jadi
Jadi pakai sendal itu diambil, digebuk kepalanya, baru dia agak enakan gitu kan. Nah inilah ciri pertamanya Allah hinakan Namrud ini karena kesombongannya itu. Digebuk kepala pakai sendal baru dia enakan. Setelah 40 tahun itu nyamuk tinggal di kepalanya itu, sakitnya makin lama makin nggak tertahankan. Akhirnya dia suruh prajuritnya, ini ambil kampak nih, belah aja kepala saya lah, udah sakit banget gitu. Maka dibelah itu pakai kampak, kepalanya Namrud lain. Ternyata di dalamnya Pak, nyamuk itu udah jadi sebesar burung pipit Pak, udah gede banget. Dan seperti nyamuk itu bilang, inilah hukuman untuk musuh dari Allah Ta'ala. Jadi dihinakan oleh Allah SWT, akhirkan kematiannya ini jadi pelajaran. Meskipun orang punya jabatan setinggi apa ya, kalau tidak taat sama Allah SWT ya kehilangan kemuliaannya. Sementara ada juga manusia ini yang tidak punya jabatan apa-apa gitu ya, manusia yang sangat papa, yang sangat miskin, sangat lemah. Nah kemarin kita bacakan kisah itu Bilal radhiyallahu anhu ya. Ini Bilal radhiyallahu anhu ini Pak dari Habsyi, dari Habasyah, dari Ethiopia gitu ya. Jadi hitamnya tuh hitam banget Pak. Kalau kita kan namanya peribahasa ya, hitam bagian patah belanga. Nah itulah Bilal radhiyallahu anhu tuh hitamnya begitu gitu kan. Di malam hari lewat mungkin kita pikir nggak ada siapa-siapa gitu ya, saking gelapnya gitu kan. Dan penampilannya pun sangat tidak menarik Pak. Nggak ada yang ngelihat Bilal tuh tertarik sama penampilannya. Penampilannya sangat begitu buruknya lah di mata-mata manusia itu. Tambah lagi dianya adalah budak. Jadi kalau budak ini di zaman Arab dulu tuh nggak punya hak apa-apa. Beneran manut aja sama ini majikannya. Biar kita paham Pak, budak itu serda apa gitu ya. Sering jadi permainan di antara orang-orang jahiliyah dulu. Jadi ada seorang budak ditaruh di agak jauh gitu ya. Lalu si majikannya itu ngumpulin teman-temannya, dikumpulin, tanding ini panah gitu. Coba kamu panah tuh mata kanannya itu bisa nggak gitu kan? Maka ada satu temennya mana, lewat, ketawa gitu kan. Yang kedua mana lagi nggak kena tangannya gitu kan, ketawa lagi. Gitu. Begitu ada yang kena kepala mata kanannya itu, kena panah itu, mereka ketawa lagi juga. Gitu. Padahal budak itu dalam keadaan udah luka parah kan gitu. Lalu mereka kompetisi lagi, sekarang mata kirinya kita hajar kan. Nah inilah biar kita paham ya, budak itu serendah apa di zaman jahiliyah. Nah itulah kondisinya Bilal radhiyallahu anhu itu begitu direndahkannya. Manusia yang nggak punya apa-apa, punya dirinya sendiri pun enggak, boro-boro punya uangnya, nggak punya dirinya sendiri pun dia nggak punya. Begitulah Bilal radhiyallahu anhu. Tapi ya, karena beliau ya, taat sama Allah SWT dan dia berperjuangan ya. Tadi saya kemarin bagaimana penyiksaan terhadap Bilal radhiyallahu anhu. Maka ini Allah muliakan dia. Maka saat ini dengan batu itu dia cuma berkata ahad kan begitu. Karena Bilal ini paham manusia boleh menganggap saya ini makhluk yang rendah, tapi yang penting apa pandangan Allah SWT terhadap saya. Manusia melihat saya rendah, dihinakan, nah itu saya tidak peduli. Ya saya peduli cuma yang satu saja, yang ahad saja. Saya peduli pandangan Allah saja. Yang penting dengan perjuangan saya ini Allah senang sama saya. Yang penting Allah puas dengan saya. Yang penting Allah bangga dengan saya. Dan itu cukup untuk Bilal radhiyallahu anhu. Karena begitu dekatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bayangkan Pak, dari manusia yang begitu rendahnya dipilih menjadi muazzinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama sampaikan pernah ada satu masa para sahabat bermusyawarah. Ini kalau bahasa zaman sekarangnya, ya Rasulullah, bagi-bagilah nih muazzin dengan Bilal terus. Coba yang lain juga gitu. Maka dengan bijaknya Nabi SAW diterima usulan itu, diganti oleh sahabat yang lain. Maka suatu saat setelah salat subuh seperti ini ya, misal subuh seperti ini, gitu, udah matahari terbit, turunlah Jibril alaihissalam menemukan ketemu baginda Nabi, yang dimana apa yang bilang Jibril ini bikin Nabi bingung. Maka dia bilang pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah kamu sudah sholat subuh? Karena Nabi bingung, kami baru selesai nih sholat berjamaah. Kenapa kamu tanya seperti itu? Karena selama ini azan yang kami dengar, jadi azannya Bilal radhiyallahu anhu ini menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali Bilal azan terdengar sampai arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh malaikat mendengarnya. Nah begitu diganti yang azan ini nggak terdengar lagi gitu kan, karena mungkin beda
deluar-deluan. Maka kaget para malaikat itu jangan-jangan pada tiduran semua. Jadi begitu dahsyatnya ruangnya deluar ini. Maka dalam waktu kisah juga Nabi Muhammad sampaikan, wahai Bilal, kenapa kamu masih bersamaku di bumi ini ya? Tapi aku telah mendengar suara terompahmu di surganya Allah SWT. Jadi orang yang masih berjalan di muka bumi, cuma bunyi kakinya udah kedengaran di surga. Apa amalannya? Begitu. Kita punya amalan khusus beliau ini kan. Ada namanya sholat syukur wudu ya. Habis wudu, sholat 2 rakaat atau lebih semampunya kan. Batal wudu lagi, sholat lagi. Nah itulah amalan bulan-bulan. Dan di akhir masa hidupnya pun juga secara keduniaan pun Allah angkat juga menjadi gubernur di Damaskus. Jadi gubernur, bahkan di perebutan ibu-ibu para wanita Damaskus ini sangat ingin Bilal menjadi mantunya gitu kan. Nah, coba kita lihat Pak perubahannya ya, dari manusia yang hitam kelam, tidak menarik, budak ya, dihinakan, menjelang akhir hayatnya ini dipilih jadi gubernur. Masih hidup aja udah laki-laki terkenal di surga, Masya Allah. Nah inilah bagaimana Allah memuliakan meskipun orang nggak punya apa-apa ya, kalau dia taat sama Allah, hidupkan sunnah, jadikan agama sebagai maksud hidup, maka pasti Allah muliakan. Maka ulama sampaikan, siapa yang menjadikan kalimat thayyibah sebagai dasar hidupnya, maka Allah akan berikan kepada dia hayatan thayyibah. Jadi siapa yang menjadikan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini menjadi asas dalam kehidupannya. Bagaimana seluruh hidup kita dasar dari kalimat ini, bagaimana seluruh keputusan kita dasar dari kalimat ini, bagaimana harta kita, waktu kita, tenaga kita itu digunakan untuk meningkatkan, untuk menegakkan kalimat ini, maka nanti Allah akan berikan pada dia ini apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Bahasa Inggrisnya ini kehidupan yang pika-pikaan gitu ya. Kehidupan yang Allah suka. Kehidupan yang membuat orang lain iri. Maka orang-orang yang mengamalkan agama ini meskipun dalam keadaan susah ya, meskipun tidak punya jabatan, hidupnya tenang, tentram, damai. Orang yang jauh dari agama itu meskipun dia punya segala-galanya, hidupnya tidak akan tenang. Dan ini terbukti dengan statistik Pak. Sekarang kalau kita lihat di negara-negara yang katanya maju, ini katanya nih maksudnya karena tidak ada buktinya gitu kan. Negara-negara yang katanya maju gitu ya, seperti Korea, Jepang gitu kan, teknologinya maju gitu kan, lalu juga ekonominya maju gitu kan, hidupnya mapan. Ternyata apa? Negara-negara itu isinya banyak orang-orang yang pusing, yang stres, masalah mental, masalah kehidupan nggak selesai gitu. Akhirnya banyak orang bunuh diri. Jadi biar kita kebayang Pak, setiap 20 menit ada orang Korea bunuh diri Pak. Jadi dari tadi kita awal sholat subuh tuh mungkin udah ada 2 orang bunuh diri di sana. Saking seringnya orang bunuh diri di sana. Padahal kurang apa itu Korea itu? Alhamdulillah ini sekitar 2 tahun lalu kami ada 1 jamaah berangkat ke sana. Ya kita ngeliat sendiri ini kehidupannya begitu maju gitu ya, kasarnya gitu ya. Gedung tinggi di mana-mana, taman-tamannya indah gitu kan, punya kereta ini, kereta itu, teknologi. Kita ada pakai HP Samsung dari Korea kan gitu. Jadi teknologi, ekonomi segala macam maju. Tapi ternyata apa? Tidak bisa yang namanya perkara-perkara itu mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan. Malah hidupnya pada tidak tenang. Mereka pun makin tidak tenang lagi karena sekarang nggak ada keturunan gitu ya. Di sana nggak ada keluarga pernah mau punya anak gitu. Perempuan-perempuan pernah nggak mau punya anak gitu kan. Akhirnya makin sedikit tuh orang yang bakal punah gitu. Nah itu yang terjadi kan gitu. Jadi orang kafir saja sepakat gitu ya. Kalau orang bunuh diri itu adalah orang yang kehilangan segala-galanya, betul nggak kira-kira? Ini jangankan orang muslim, gitu. Orang kafir aja sepakat. Kalau bunuh diri itu kehilangan segala-galanya. Maka itulah benar apa yang Allah sampaikan. Siapa yang punya Allah punya segala-galanya. Siapa yang kehilangan Allah akan kehilangan segala-galanya. Itulah buktinya orang Jepang, orang Korea itu pada bunuh diri kan begitu. Apa kurangnya mereka ini? Kurang satu aja tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena Allah ini Allahus Somad. Allah ini adalah satu-satunya tempat bergantung. Bergantung hanya pada Allah. Kalau nggak ada Allah mau bergantung sama siapa? Gitu kan? Nggak bisa mengandalkan siapa-siapa. Yang tidak punya Allah ya kehilangan segala-galanya. Meskipun secara nampak kelihatan punya segala-galanya, punya harta, punya mobil, punya jabatan, pekerjaan, HP dan segala macam. Tapi
Karena tidak punya Allah, kehilangan segala-galanya. Maka alhamdulillah Pak, orang Indonesia ini, ya alhamdulillah Allah sayang sama kita Pak ya. Meskipun mungkin mengamalkan agama Islamnya masih banyak yang belum sempurna gitu ya. Tapi karena kita sudah pegang agama yang Allah ini, Allah senang. Jarang kita dengar orang bunuh diri di sini Pak. Orang bunuh diri, orang cara ini jarang. Tapi begitu mulai mendekati kemaksiatan, mulai itu terjadi kan. Sekarang ada pinjol, ada judo kan gitu. Mulai sibuk dengan kemaksiatan terjadi ya mulai jadi orang Indonesia bunuh diri juga gitu. Setelah terlibat dengan kemaksiatan. Jadi itulah bukti nyata kalau memang agama ini yang menyelamatkan kita. Maka alhamdulillah ya dengan apa namanya ini rasa syukur kita terhadap agama yang telah Allah kepada kita ini, bagaimana kita apa namanya senangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita kerjakan amal paling Allah senangi yakni sholat, kerjakan dengan benar, belajar dengan para ulama. Alhamdulillah di sini ibu mengaji tiap hari, bapak juga ada pengajiannya. Nah ini bagaimana kita juga rasa syukur dengan menuntut ilmu. Bagaimana kita hidupkan zikir, baca Quran tiap hari ya. Bagaimana kita berdoa tiap hari pada Allah Subhanahu Wa Taala, memuliakan semua muslim ya. Bagaimana kita senangkan saudara-saudara kita. Karena menyenangkan sama manusia ini adalah cara menyenangkan Allah. Misalnya Pak, ada satu orang di sini yang anggaplah punya rumah sangat besar, orang kaya raya nih. Kita mau kasih dia uang, dia udah nggak kasar lagi. Cuma anaknya ini di sekolah tuh ada masalah dengan matematika. Maka ya apa namanya ada orang di sini yang mungkin orang kuliahan datang ngajarin anak matematika. Maka senanglah si bapak ini gitu kan. Nah ini satu analogi aja Pak. Kalau Allah ini sudah nggak butuh apa dari kita, tapi Allah ini punya hamba. Dan hambanya ini ya banyaklah kebutuhannya gitu. Tapi kalau kita senangkan hamba Allah ini, Allah pun akan ikut senang. Ya, bagaimana kita muliakan saudara-saudara kita ya, berikan manfaat-manfaat dan semua amalan kita kerjakan dengan keikhlasan. Bagaimana semua amal-amal kita ini dasarnya hanya untuk menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau amalnya dasarnya yang menyenangkan Allah, ya jadi cukup hasilnya Allah saja. Gitu kan. Bagaimana amal kita nih nggak perlu kita buka-buka ya, nggak perlu kita sharing-sharing ke orang lain. Lagi di zaman sosmed seperti ini begitu mudahnya kan. Ya, kalau bisa yang tahu ya Allah saja. Gitu. Karena memang itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak usah beresiko kan. Dan untuk agama ini bisa tegak, nah inilah bagaimana kita saling ada ajak mengajak, saling ingat mengingatkan. Saat ini di seluruh muka bumi ini adalah 4 miliar orang Islam, 4 miliar manusia. Baru 2 miliar yang sudah bersyahadat, baru 2 miliar yang sudah Islam. 6 miliar ini kalau meninggal dalam keadaan kafir ini nasibnya seperti apa, kita semua sudah paham. Maka siapa yang punya tanggung jawab terhadap 6 miliar orang manusia ini? Tidak lain tidak bukan ya 2 miliar orang beragama Islam itu kan. Tidak mungkin kita mengharapkan para misionaris menyebarkan agama Islam kan? Tidak mungkin kita berharap orang-orang Hindu yang menyebarkan agama Islam. Ya agama Islamnya kan disebarkan oleh orang Islam sendiri. Bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu meneruskan perjuangan Nabi, mereka berangkat ya, tidak hanya berdakwah di Jazirah Arab saja, mereka keliling dunia. Ada yang makamnya di Siprus, ada yang makamnya di Cina, Pakistan, India, Turki kan gitu. Bahkan di Indonesia ini dikisahkan ya ada yang makamnya di Sumatera Utara situ ya. Masya Allah. Jadi agamanya nggak akan keliling dunia dengan angin kan gitu. Makanya ada orang yang buat perjuangan supaya agama ini tersebar. Maka dulu para sahabat telah ambil perjuangan itu. Mereka keliling dunia karena mereka paham manfaatnya agama ini, mereka paham. Sebagaimana telah saya sampaikan, mestinya kita punya risau. Saudara-saudara dari Korea itu yang bunuh diri itu, siapa yang bertanggung jawab menerangkan mereka kepada Allah? Kalau bukan orang Islam sendiri. Gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Maka para sahabat pun sadar tanggung jawab itu, ya mereka tidak hanya di Jazirah Arab saja, mereka keliling dunia. 124.000 para sahabat, hanya 11.000 yang makamnya di Jazirah Arab. Jadi sekitar 113.000 itu makamnya di mana? Seluruh dunia. Bahkan ada yang tidak diketahui meninggal di mana. Karena tanggung jawab mereka. Mereka jangan sampai agama ini dikekep sama kita aja. Kita sampaikan kepada orang banyak-banyaknya. Nah, maka alhamdulillah buat kami yang jamaah di sini dalam rangka belajar menyampaikan perkara agama. Nah ini karena masih pemula Pak ya, kita belum dakwah orang kafir kan. Masih belum nyampe gitu istilahnya, masih perlu belajar dulu ya. Makanya kita belajar berdakwah sama orang-orang Islam. Kalau kita kenal Al-Quran ya, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, saling mengingatkanlah
saya terima selama 3 hari di sini, masya Allah, dengan tangan terbuka, dengan senyum, masya Allah, dengan penerimaan yang sangat baik. Nah, semoga dengan kerjasama kita di sini Pak ya, bawa keberkahan buat kampung ini, kampung yang kami tinggalkan dan juga kampung di seluruh alam. Semoga kebaikan Bapak membalas. Semoga listrik yang digunakan untuk lampu kita ini nanti kalau ganti Pak buat Bapak di sini menjadi terangnya kubur nanti insya Allah. Semua air yang digunakan untuk wudhu, untuk ke belakang, untuk mandi ya, semoga nanti kalau ganti Pak dengan air dari Telaga Kausar. Diminum langsung dari tangan mulianya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kami ini manusia biasa Pak, kita juga makhluk yang lemah ya, kami nggak bisa membalas. Jadi biar Allah yang membalas sebagai Bapak di sini, Masya Allah. Kami insya Allah mungkin sekitar jam 9 ya Pak, jam 8 ya kami akan melanjutkan perjalanan ke Banjaran ya, dalam safari Bapak kami ini. Dan untuk Bapak yang ada peluangan yang sama-sama bagaimana kita tunaikan tanggung jawab kita, saling ajak mengajak gitu ya. Ada tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita punya tanggung jawab bukan hanya mengamalkan agama, kita punya tanggung jawab menyampaikan agama semampu kita. Balikul hadi wal ayat. Berikanlah meskipun hanya satu ayat kan gitu. Bapak yang ada luangan waktu ya, bisa sama-sama kita belajar. Ya, kami kan sangat senang ya bisa menemani kami ya, ke Ciwidey ya, ke Banjaran ya. Selama sekitar 3 hari ya, kami akan sangat senang sekali bagaimana kita sama-sama belajar ya, supaya agama ini bisa tersebar ke seluruh alam. Dan lagi ya semoga terima kebaikan Bapak dan menerima kami di sini. Kalau ada kekurangan-kekurangan kami mohon maaf ya. Mungkin ada perilaku yang kurang pantas, mungkin kurang sopan ya, mungkin ada perkara yang tidak sesuai ya, kami mohon maaf apabila istilahnya tidak disengaja. Semoga Allah berikan balasan terbaik untuk kita semua. Ya mungkin itu bisa sampaikan kebaikan Pak. Sangat terbuka terhadap segala masukan. Ya kalau ada yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau yang kurang-kurang ya karena bodohnya saya. Di sempurna majelis kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu aktif Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak? Di mana? Oh iya betul.